menyambung pembicaraan yang tadi tentang kesungguhan. Kalau udah sungguh-sungguh, itu maunya biasanya ada target tertentu. Nah, itu gimana Guru? Bisa nggak kalau belajar spiritual tuh pakai target? Gini ya, setiap tindakan itu pastikan ada tujuannya. Oke. Tentu saja, kita sebagai pembelajar, sebagai praktisi spiritual, itu logis kalau punya pola pikir bahwa kita memang sewajarnya mencapai tujuan tersebut. Ya. Kalaupun kita bicara tentang mentarget, ya yang sifatnya logis tadi, kita harus berjuang dengan sungguh-sungguh agar memang tujuan agung ini tercapai. Tetapi gini, ada pola-pola pentargetan yang itu justru membuat kita gagal dalam mencapai tujuan spiritual. Okay. Contoh misalnya, pokoknya saya harus tercerahkan dalam waktu 3 bulan. Ya. Pokoknya semua luka batin saya beres dalam waktu seminggu. Pokoknya yang sifatnya memaksakan keinginan egoistik, itulah yang justru menjadi pemicu kegagalan dalam berspiritual. Nah, keberhasilan itu adalah hasil dari kita melakukan yang terbaik pada setiap momen dan sadar betul bahwa di alam semesta ini atau di jagat raya ini berlaku hukum yang adil, presisi, di mana di sana jelas bahwa yang namanya hasil tidak akan mengkhianati usaha. Jadi kita fokusnya nggak usah di hasilnya bagaimana, tetapi prosesnya ini kita berkualitas apa tidak. Oke. Ya. Nah, kalau dalam pelajaran kita kan sederhana, misalnya bahwa ukuran kita mulai sukses dalam spiritual itu kayak apa sih? Iya. Yang paling sederhana kan, oh ya, mencapai LOC atau level of consciousness 500. Kita bisa mencapai kesadaran di dimensi 12, masuk ke alam cahaya, gitu ya. Nah, itu kan hasil. Dalam belajar spiritual itu kita nggak bisa ngotot mencapai hasil itu. Yang harus dilakukan adalah hari demi hari kita meningkatkan kualitas proses. Meningkatkan kualitas proses itu artinya kita belajar untuk terus-menerus semakin bisa hening yang sesungguhnya, dan semakin lama durasi heningnya. Ya, saya perjelas. Kalau di Pesona Matahari kan kita membuat parameter nih tentang kualitas hening. Kalau kita sepaneng gitu ya, itu ukurannya jelas. Oh, ini kualitas heningnya 1%. Oke. Kalau mulai relax, oh 5%. Mulai masuk ke state of alpha, jadi mulai relaxnya lebih mendalam 10%. Oh, mulai masuk ke theta, ya 30% dan seterusnya. Nah, hukum semestanya adalah semakin kita bisa menyelami keheningan, semakin kita dalam rileksnya, semakin kita tenggelam dalam kesadaran kekinian, semakin merasakan keberadaan dari diri sejati dan merasakan kasih murni dari Gusti. Itu dampaknya adalah proses purifikasinya semakin bagus. Nah, purifikasi yang berjalan dengan bagus itu akan berdampak pada peningkatan kesadaran. Oke. Tetapi lucunya adalah kalau kita maksa untuk hening, malah nggak bisa hening. Dan kalau nggak bisa hening beneran, malah sepaneng karena ngejar tadi, purifikasi tidak berjalan. Jadi, gimana dong? Ya sudah, pelajari saja cara hening yang mendalam itu bagaimana. Praktekkan itu. Baik lewat meditasi yang formal, di mana kita tidak mengerjakan hal-hal yang lain, kecuali meditasi itu sendiri. Atau kita sambil melakukan semua aktivitas keseharian, kita hening menikmati nafas. Gitu. Nah, yang menarik tentang proses purifikasi nih Mas Guru. Oke. Jadi, aku pernah mengalami, ini pengalamanku pribadi, tiba-tiba aku teringat
waktu masa kecilku tuh aku sangat kecewa sekali dengan kedua orang tuaku. Tiba-tiba muncul aja, waktu aku lagi santai, lagi nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba itu muncul. Tiba-tiba muncul rasa sedih, rasa kecewa. Nah, supaya purifikasi ini berjalan, yang harus dilakukan apa, Mas Guru? Kalau rasa-rasa itu muncul? Apa yang dialami oleh Mbak Irma itu adalah kemunculan dari luka batin atau luka jiwa yang itu ada di lapisan pikiran bawah sadar. Oke. Ya, nah supaya ngerti teman-teman juga lebih jelas, saya jelasin. Kalau kita kecewanya itu minggu lalu, ya, atau sebulan yang lalu, itu kan masih ada di memori jangka pendek kita. Kita masih ingat. Ya, itu artinya luka batin itu ada di pikiran sadar kita. Di conscious mind. Tapi kalau luka batinnya terjadi puluhan tahun silam, ketika kita kecil, ketika kita remaja, kan kadang-kadang kita merasa itu udah nggak ada. Kita udah lupa. Nah, itu meresap di bawah sadar, subconscious mind. Ya, ada juga nanti luka batinnya itu atau patah hatinya gitu ya, terjadi di kehidupan yang lampau, belum beres-beres tuh, mati aja belum beres tuh patah hatinya ya, itu ke bawah tuh di DNA itu menjadi patah hati yang ada di unconscious mind. Nah, purifikasi itu kalau membereskan yang di lapisan sadar kan lebih gampang. Karena apa? Karena kan kita tahu, ingat, oh minggu lalu saya benci banget sama Agus gitu ya. Ontohot. Si ontohot itu belum gitu ya. Gitu. Nah, ini saya tapi ini bukan saya, itu contoh. Saya nggak mungkin sakit hati lah ya. Nah, karena dia ngerti kan, ya tinggal dirilis sakit hatinya itu, ya sudah diterima bahwa kejadian itu ya sebagaimana adanya adalah pelajaran buat sang jiwa. Nah, si pelaku yang membuat sakit hati itu ya sudah dimaafkan. Karena kita juga apa? Mau kita salahnya segudang juga Tuhan selalu memaafkan kok. Kenapa kita susah banget maafin orang lain? Mau saat ini aja kita dikasih dengan murni, kenapa nggak bisa membagikan itu pada orang lain, termasuk yang pernah membuat kecewa? Nah, itu kan dirilis dengan proses itu. Ya, bahasa kita adalah meditasi, penerimaan dan pengampunan. Tapi masalahnya adalah kalau kita nggak ngerti, luka batinnya ini sudah kita lupakan. Nah, itu yang terjadi pada Mbak Irma. Lagi meditasi, tiba-tiba dia muncul ke permukaan, jeleknya, rasa pedihnya gitu kan. Bagaimana sikapnya? Jangan disangkal, diterima. Gusti, saya menerima semua perasaan yang tidak nyaman. Dan biarlah dalam keheningan ini saya bisa menyelesaikan ini. Saya bisa mengangkat segala ketidaknyamanan ini, saya bisa menyembuhkan semua luka saya. Ya, posisinya sama dengan meditasi tadi. Ya, rasakan nafas, nikmati kasih murni dari Gusti, rasakan keterhubungan dengan diri sejati yang bertahta di relung hati. Ya sudah, kemudian pancarkan kasih kepada siapa yang terlibat di dalam proses sakit hati tadi. Misalnya Mbak Irma, case-nya kepada orang tua. Ya sudah, bilang, Gusti, saya memaafkan orang tua saya. Saya mengasihi mereka dengan murni. Biarlah dengan kasih-Mu semua luka batin saya disembuhkan. Gitu. Nah, banyak orang ketika merasakan rasa sakit itu kabur. Meditasinya stop, saya mau cari yang lain aja yang nggak menyakitkan. Itu yang membuat orang nggak sembuh-sembuh. Nah, ini kan memaafkan dan mengasihi orang lain. Perlu nggak kalau kita tuh memaafkan dan mengasihi diri kita sendiri? Ya jelas, sebelum kita bisa dengan tuntas memaafkan orang lain, ya harus bisa maafin diri sendiri. Misalnya ya, setiap orang kan di masa-masa ketidaksadarnya pasti pernah berbuat kebodohan. Ontohot ya, ya. Itu kalau kita tidak mengasihi sendiri, kita akan terjebak di dalam rasa bersalah berkepanjangan. Kok gue goblok banget sih? Kenapa gue mesti kayak begitu? Itu tidak menyelesaikan masalah, tapi membuat kita hidup dalam masalah. Masalahnya dari mana? Ya dari rasa bersalah tadi, dari rasa berdosa yang tidak kita rilis. Nah, kalau kita sudah berbuat kesalahan, ya sudah, Gusti, memang saya salah, tapi dalam kesalahan itu juga saya belajar. Maka terima kasih atas kesempatan saya telah berbuat salah. Tetapi kemudian bagaimanapun kesalahan itu membuat kekacauan.
Saya meminta maaf atas kesalahan saya. Saya siap bertanggung jawab terhadap apa yang telah saya perbuat. Saya pasrah. Sebagaimana engkau mengasihi diriku tanpa syarat, aku mengasihi diriku tanpa syarat. Gitu. Jadi kasihi diri sendiri, kasihi orang lain. Ya. Oke? Terus jangan diulangin lagi ya Mas Guru. Iya, kalau diulangin lagi ontohotnya 2 kali lipat. Ontohot Kuadrat. ontohot bergu gitu ya. Ya, terima kasih. Kita ngobrol lagi nanti ya.